Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Nama lain disamarkan kecuali nama tokoh utamanya. Selamat mendengarkan cerita ini ya. Nama asliku Ponira. Aku lahir dan besar di desa kecil pinggiran kota. Sejak umur 12 tahun, aku tahu satu hal pasti. Impianku tak pernah lebih penting dari kemauan orang tuaku. Ayahku pemabuk. Kerjanya serabutan, habis gajian langsung lenyap di meja judi online atau warung tuak. Ibuku lebih banyak diam, pasrah pada nasib, dan pada lelaki yang seharusnya melindungi kami, tapi malah menyeret kami ke lubang. Aku ingin sekolah. Dulu pernah bilang ke guru kelas 6 kalau aku ingin jadi perawat, tapi ayah cuma tertawa saat dengar aku mengutarakannya. Bahkan dengan jahatnya beberapa teman bapak selalu bilang, "Anakmu cantik. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga laku sama bos-bos kota." Ucapan itu awal dari nerakaku. Umur 16, aku dibawa ke kota oleh tetangga jauh yang katanya punya usaha pijat refleksi. Katanya pekerjaan halal. Nah, dan memang di awal-awal aku hanya memijat kaki dan punggung para pelanggan. Tapi lambat laun, permintaan jadi makin aneh. Bos tempatku kerja diam saja, malah senyum-senyum sambil berkata, "Kalau mau bertahan, kamu harus pintar cari muka, Nira." Sebagian besar pelanggan adalah pria-pria berdasi yang datang malam-malam, bawa mobil mewah dan wangi parfum mahal. Tapi di balik senyum sopan mereka, ada mata yang menjelajah, tangan yang tak tahu batas, dan janji-janji kosong yang menjijikan. Aku selalu menolak layanan tambahan. Aku tetap pada batasanku, tukang pijat. Tapi di mata mereka, perempuan sepertiku cuma dagangan. Suatu malam, datang seorang pria bernama Pak Edi. Perutnya buncit, tangannya berbulu, dan matanya tak pernah lepas dari tubuhku sejak masuk ruangan. Ia bos sebuah kontraktor besar yang sering bangun proyek pemerintahan. Ia minta aku khusus yang melayani. Malam itu jadi malam terburuk dalam hidupku. Pak Edi mencoba menyentuhku. Kupukul tangannya. Ingat tertawa lalu berubah menjadi marah. Ia maki-maki, lalu bilang, "Aku bisa bikin kamu nggak kerja dimanapun di kota ini." Esoknya, aku benar-benar diberhentikan. Bosku bilang aku tak tahu diri. Aku hanya tukang pijat lulusan SD, katanya. Tak punya posisi buat menolak keinginan bos. Aku mengontrak kamar sempit di gang belakang pasar. Untuk makan saja aku harus pilih antara nasi atau sayur. Tapi aku tetap menolak jadi boneka. Aku tetap lihat dari rumah ke rumah, dengan syarat yang kutulis jelas di kartu namaku. Pijat sehat, bukan yang lain. Tapi dunia tak semudah itu. Beberapa pria masih nekat mengganggu. Salah satu dari pria hidung belang mulai mengikuti. Katanya dia ingin membeli aku dari hidupku yang sekarang. Aku takut, tapi aku juga muak. Untuk jaga-jaga aku membaca kemana-mana pisau kecil di balik tas rajutku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu yang pasti aku bukan barang cadangan. Aku bukan tubuh yang bisa dimiliki cuma karena aku miskin dan tak sekolah tinggi. Aku adalah Ponira. Dan meski hidup ini terus menekan, aku akan melawan. Malam itu hujan turun pelan-pelan. Kota seolah ikut diam. Tapi di dalam ruang sempit berbau minyak urut dan handuk lembab itu, ada bahaya yang sedang menunggu. Pak Edi, ternyata rumah yang kusayangi adalah rumahnya. Aku nggak nyaman dari awal begitu masuk ke rumah megah itu. Tapi aku butuh uang. Jadi aku tahan. Kuatur napas, kuletakkan handuk di punggungnya. Ku coba lupakan tatapan matanya yang menelanjangiku sejak pertama. Melihatku masuk kamarnya. "Kita ketemu lagi, Nira. Sepertinya kita berjodoh." Lalu tawanya menggelegar memenuhi ruangan. "Pijat yang dalam ya. Tapi pelan, kayak kamu mijat orang yang kamu sayang," katanya sambil senyum. Jijik sekali aku mendengarnya. Ku keraskan tekanan tanganku. Bukan karena profesional, tapi karena udah muak. Dia hanya tertawa. Tangan pria buncit itu mulai bergerak ke belakang, ke arahku. Aku mundur cepat. Kakiku nyaris tersandung meja kecil di sudut ruangan. "Pak, pijatnya aja. Saya nggak layani yang lain." "Jangan sok bersih ya. Semua perempuan kayak kamu akhirnya ngelayanin juga. Cuma nunggu harga cocok. Karena emosiku banting botol minyak zaitun." "Kalau Anda macem-macem, saya bisa nekat," ancamku. "Kamu lupa ini rumahku. Gak ada yang bisa nolong kamu, Rah." Aku tercekat, baru menyadari aku tak aman. Aku tak sadar apa-apa setelah itu. Tapi kata Mbak Yuni, asisten rumah tangga Pak Edi, tubuhku kejang dan terus berteriak dalam suara mengerikan. Teriak, menangis, lalu tertawa, seperti orang gila. Wajahku berubah. Suara yang keluar bukan lagi suaraku. Mbak Yuni adalah orang pertama yang kulihat begitu aku kembali sadar. Peluh dingin mengalir di kening. Tanganku penuh luka karena mencakar diri sendiri. Baju pijatku basah karena keringat. "Mbak, innalillahi. Tadi jenengnya nyebut Ratna terus. Mbak kenal Bu Ratna?" Aku hanya bisa menggeleng. Aku bingung dengan apa yang terjadi denganku. "Bu Ratna siapa, Mbak?" Tanyaku lirih dengan kepala yang begitu berat. "Bu Ratna itu almarhum istri pertama Pak Edi. Meninggal 3 minggu lalu. Katanya kecelakaan di luar negeri. Tapi saya tak percaya itu murni kecelakaan.
Jawab Mbak Yuni dengan suara dikecilkan. Pak Edi langsung pergi meninggalkan rumahnya malam itu. Rumah utama yang dia gunakan untuk tempat berpesta dan menerima rekan bisnisnya. Dan tentu menjadi tempat dosa. Mbak Yuni lalu menyuruh supir mengantarku pulang. Pak Wahyu, sopir Pak Edi, bertanya sambil menyetir. Tadi kerasukan ya, Mbak? Mbak nggak ingat apa-apa? Cuma gelap. Terus dengar suara perempuan marah. Kalau Mbak dengar nama Ratna, mungkin memang bukan halusinasi. Saya dulu sering antre Bu Ratna waktu masih tinggal di sini. Bu Ratna beneran sudah meninggal ya, Pak? Pak Wahyu diam sejenak. Bu Ratna itu disia-siakan. Beliau stres karena Pak Edi yang kasar dan main perempuan. Mobil berhenti di depan gang kontrakanku. Tapi aku belum bisa keluar. Tiba-tiba di sampingku aku melihat sosok perempuan berwajah pucat, berdarah kepalanya. Ia tersenyum manis namun mengerikan di mataku. Ada apa, Mbak? Tanya Pak Wahyu yang melihatku. Desedan, Pak! Di mana? Nggak ada apa-apa, Mbak. Aku kemudian membuka mataku. Dan benar, tak ada siapa-siapa. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung turun dari mobil mewah itu. Malam itu aku sampai di kontrakan hampir jam 11. Badan lengket. Pakaian bau minyak gosok dan keringat. Tapi yang lebih berat adalah rasa takut yang ikut pulang bersamaku. Aku merasa tidak sendirian. Aku masuk kamar, melempar tas. Lalu berdiri di depan cermin kecil di atas wastafel kamar mandi. Mataku sembab. Tapi di balik kelelahan itu ada sesuatu yang membuat kulitku merinding. Entah kenapa, aku merasa seperti diawasi. Aku buka baju, pelan-pelan. Lalu masuk ke dalam kamar mandi. Air dingin mengguyur tubuhku. Dan saat itu, aku dengar sesuatu. Langkah. Pelan. Lambat. Dari arah belakangku, padahal aku sendirian. Pintu kamar mandi tertutup. Tanganku gemetar. Perlahan aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Tapi waktu aku kembali menghadap ke depan, di cermin kecil yang sudah mulai berembun itu, ada wajah. Sosok perempuan yang tadi kulihat di mobil. Pucat, berdarah di kepala bahkan hingga menetes ke rambutnya yang panjang. Sebagian mukanya penuh luka. Matanya besar. Mulutnya robek dan tersenyum dengan kepala miring. Aku jatuh terduduk. Tangan gemetar. Kubuka pintu kamar mandi, berlari ke kamar dengan tubuh basah kuyup. Kupeluk tubuh sendiri sambil menangis. Sosok menyeramkan itu berbicara padaku dengan bibir yang terkatup. Namun aku seolah mendengar semua kata-katanya. Kenapa engkau sentuh dia? Kau tak lebih baik dari perempuan lain itu. Aku nggak salah apa-apa. Aku cuma kerja. Aku nggak tahu siapa kamu. Aku menyalakan lampu semua ruangan. Televisi, radio. Apa saja asal ada suara. Tapi suara yang paling jelas justru berasal dari kepalaku sendiri. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh demam. Badanku sakit semua dan kepalaku terasa berat. Kulirik jam pukul 8 pagi. Kupaksakan untuk bangun, mandi, lalu kuseduh kopi hitam. Lanjut episode 2 ya guys, jangan lupa subscribe buat cerita horor lainnya.